berturut-turut mulai tahun 77. Dari tahun 77? Ya. Saya tanggal belum 5 lahir. April saya dilantik sebagai anggota DPR Kabupaten Probolinggo. Iya, Itu iya. belum saya jadi pimpinan dewan. Tidak menjelang pemilu, tidak menjelang akan laksanakan pemilu, tapi begitu kita dilantik, begitu lantik kita turun ke masyarakat. Pemerintah itu memikirkan untuk secara keseluruhan kesejahteraan masyarakat ke depan. Ini pelan-pelan kita memberikan kesadaran kepada masyarakat. Jangan segan-segan, jangan bosan-bosan memberi dukungan, artinya meningkatkan kepada kabupaten kota agar kabupaten kota meningkatkan profesionalisme dalam rangka pemungutan pajak ini. Karena apa? Karena kabupaten kota berkepentingan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Jawa Timur. Senang sekali kali ini Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur hadir ke hadapan Anda. Tentunya melalui Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur ini, dulur, kita nggak cuman sekedar berbicara, tetapi kita juga bisa berbagi wawasan, kita bisa share tentang segala sesuatu. Bukan sekedar ngobrol, tetapi benar-benar ngobrol yang bermanfaat. Nah, luar biasa, saya bersyukur sekali pada kesempatan ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, tokoh politisi senior dari Partai Golkar. Beliau adalah Bapak HM Hasan Irsyad, SHMSI, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dari Partai Golkar. Pak Hasan, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih ya Pak sudah bersedia hadir Pak. Meskipun tadi sempat saya dengar kejebak macet, tapi syukur betul. Alhamdulillah pada akhirnya sampai juga ya Pak ya. Sampai juga Tentu kami senang sekali Pak. Nanti kita akan berbincang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Jawa Timur ya Pak Hasan ya. Nah, dulur, Pak Hasan ini dari Dapil Jatim 3 itu meliputi Kabupaten Kota Probolinggo dan Kabupaten Kota Pasuruan. Pak Hasan, sebelum kita bicara terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Jawa Timur, saya ini kepingin tahu dulu, nggak apa-apa ya Pak, saya tanya-tanya lebih dalam soal Pak Hasan. boleh. Karena begini loh Pak, Bapak ini benar ya, sudah selama 10 periode berturut-turut. 11 jalan. 11 jalan ini ya Pak ya, 2024, 2029. 11 jalan ini maksudnya. 2009, iya 2009. Betul ya, benar ya. 11 nah, jalan. 11 jalan. Pak, bisa diceritakan ke kami awalnya, karena Bapak benar ya Pak, dari DPRD Kabupaten Probolinggo mengawali, dan itu sebagai pimpinan Dewan. Ya. Itu tahun berapa toh Pak Hasan? Makasih, saya alhamdulillah Ya. berturut-turut mulai tahun 77. Dari tahun 77? Ya. Saya belum tanggal 5 lahir. April saya dilantik sebagai anggota DPR Kabupaten Probolinggo. Iya, itu iya. belum saya jadi pimpinan dewan. Baik. Belum jadi pimpinan dewan. Ya. Karena waktu itu masih jadi satu antara TNI, Polri, dan Golkar. Oh waktu iya. itu. Baik, iya. Nah, saya terus-menerus mulai tahun 77, tahun 77 ngikuti pemilu, 82, kemudian 87, kemudian 92, 97, sampai terus mengikuti, nggak pernah absen tiap pemilu-pemilu ini. Dan alhamdulillah dipilih terus. Syukur Sampai alhamdulillah sekarang ya, ini Pak ya, Hasan, ya. di kabupaten 6 periode. Saya mulai tahun 82 saya sebagai pimpinan dewan. Iya. Kemudian terus sampai tahun 2024 saya pimpinan dewan. Setelah itu saya oleh pimpinan provinsi, oleh pimpinan Golkar di provinsi, saya disuruh ke provinsi. Majulah saya ke provinsi, alhamdulillah kepilih. Iya. Jadi 5 periode ini saya di provinsi. Jadi selalu 5 jalan. terpilih ya Pak Alhamdulillah Hasan, ya. Tidak ada jeda. Jadi terus menerus Iya. 77 sampai tahun 2024 ini alhamdulillah kepilih terus. Dan Pak Hasan berarti menikmati setiap fase masa demokrasi, Iya, begitu ya betul, Pak ya. ya. Sampai kemudian sekarang di masa reformasi, Masa reformasi. Bapak sangat menikmati setiap prosesnya. Setiap proses, setiap periode, setiap orde ini. Iya betul, di setiap orde Iya. Bapak mengikuti itu. Alhamdulillah. Pak Hasan boleh berbagi tips
kok bisa kepilih terus? Artinya begini loh Pak, Bapak benar-benar memegang teguh komitmen yang dititipkan oleh konstituen kepada Pak Hasan. Seperti apa Pak? Sering turun ke bawah? Ya, sering saya juga ditanya oleh teman-teman, apa resepnya Pak? Berarti saya ini udah pertanyaan kesekian ya Pak? Kesekian kalinya. Ya. Resepnya sebetulnya DPR itu bukan karena ujian. Lain dengan camat, lain dengan pegawai negeri, kepala sekolah. Itu sekalipun tidak, yang penting memenuhi syarat, ijazahnya, lulus ujiannya, ya terpilih. Tapi kalau DPR sekalipun punya uang, sekalipun punya ijazah, tapi tidak dipilih oleh masyarakat, jangan bakalan jadi anggota DPR. Tidak mungkin. Jadi resepnya untuk jadi anggota DPR, agar supaya dipilih tiap periode itu, ya kuncinya harus perhatian kepada masyarakat yang memilih. Harus punya data yang jelas kita. Itu desa mana, saya dapat suara berapa. Kecamatan mana saya dapat berapa, di kota Pasuruan saya berapa, Kabupaten Pasuruan berapa, kota Probolinggo berapa, desa ini berapa. Dari desa saya itu saya kalkulasi semua. Saya tiap pemilu itu insya Allah tidak kurang dari 100.000 yang milih Hasan Irsyad. Ada 103, paling sedikit 93.000. Itu paling sedikit paling ya Pak sedikit Hasan ya? 93.000 yang milih Hasan Irsyad. Nah itu saya rawat, saya perhatikan. Tidak menjelang pemilu, tidak menjelang akan laksanakan pemilu, tapi begitu kita dilantik, begitu lantik kita turun ke masyarakat. Jadi tidak usah menunggu masa menjelang pemilihan. Tidak usah menjelang pemilu, kita nunggu, kita atau masyarakat, tampung aspirasi masyarakat. Yang butuh madrasah kita perhatikan, yang butuh musola kita perhatikan, butuh masjid kita perhatikan, butuh paping kita perhatikan, sampai rumah tidak layak huni kita, sampai tingkat WC-nya pun kita perhatikan. Jadi sampai hal yang terkecil. Sangat kecil sekali kita perhatikan. Benar ini. Ini yang saya kerjakan mulai tahun 77 sampai ini. Sampai saat sampai ini sekarang Pak Hasan. Bapak usianya 76 ya. Sekarang, ya. Bapak terlihat fit dan selalu gesit. Alhamdulillah saya tiap hari. Tadi saya jalan aja di rumah sini 5 kilo saya tiap pagi. Setiap pagi tapi tidak lari. Iya, jalan biasa. Jalan biasa. 5 kilo. Karena saya sudah diukur dengan ada alat ukurnya anak ini, saya tiap hari paling kurang ya 4 kilo lah. Tadi 5 kilo kebetulan. Karena mau ke Mojokerto agak siang, saya jalan dulu ya 5 kilo. Ya itu resep saya. Untuk badminton sudah tidak bisa. Untuk bola voli sudah tidak bisa. Hanya bisa jalan kaki dan sepeda ongkel saja. Baik. Jadi luar biasa, artinya apa yang kemudian Pak Hasan lakukan selama ini, selalu terpilih sebagai dewan, itu tidak kemudian tanpa proses, tidak kemudian tidak ada ikhtiar yang dilakukan, tidak seperti itu. Betul. Artinya memegang teguh komitmen dan selalu memperhatikan konstituen atau warga masyarakat yang ada di daerah pemilihan Pak Hasan. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Untuk jadi anggota dewan. Jadi dulur, ini termasuk yang menginspirasi kita semua, terutama nih untuk anak-anak muda yang mau jadi anggota dewan ya Pak Hasan. Betul. Ya bisa ditiru. Artinya bukan hanya 1 hari 2 hari kemudian bertemu konstituen hanya ketika ada maunya aja, tetapi harus selalu, harus senantiasa mengawal apa sih kebutuhan mereka, apa aspirasi mereka untuk kemudian diimplementasikan, begitu ya Pak Hasan ya. Mohon maaf ditambah sedikit ya. Apa itu Pak? Anak saya sekarang jadi ketua dewan. Di Kabupaten Probolinggo. Nah gini dulur, Pak Hasan ini istri beliau juga dewan kan? Betul, sudah 2 periode ini. Di Kabupaten Probolinggo juga. Betul. Anak beliau saat ini menjadi pimpinan. Ketua. Lebih tepatnya ketua DPRD Kabupaten Probolinggo. Gak cuman itu dulur ya, menantu, dua menantu itu di DPRD Kabupaten Probolinggo. Ini mau buat dinasti dalam tanda kutip maksudnya Pak Hasan, dinasti yang positif dalam arti keluarga politisi, keluarga politik. Iya, kalau yang mantu bukan mantu saya kan dari Jogja, yang satu dari Trenggalek, bukan politisi. Kemudian ditarik energi politiknya, akhirnya mereka menjadi dewan juga kan mulai tahun ini ya. Yang mantu dua-duanya mulai tahun ini, tapi yang istri sudah 2 periode ini. Dari 2019 ya Pak Hasan 2019 ya. Yang anak yang diketahui sudah 3 periode ini. Oh justru anaknya Pak Hasan sudah 3 periode. Sudah 3 periode ya. Dari dapil yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau pemilu banner saya digotong ke sana kemari ya.
Jadi Bapak juga nanti pasti akan mengikuti pelantikan istri Bapak di Kabupaten Probolinggo gitu ya Pak. Yang aneh ya anaknya mimpin di atas, ibunya duduk di bawah. Tapi nyata loh dulur. Dan itu dari dapil Bapak ya Probolinggo ya, Pak Hasan ya. Dapil Kabupaten Probolinggo. Baik, luar biasa. Juga menginspirasi ini kalau kita bicara soal pohon keluarga ini ya. Nggak hanya Bapak saja, tetapi ibu atau istrinya Pak Hasan, kemudian anak dan juga menantu luar biasa. Nah, Pak Hasan ini duduk di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak, sebelum kita bicara pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Jawa Timur, bisa disampaikan kalau Komisi C itu apa saja kemudian Pak ruang lingkup tanggung jawabnya Pak? Komisi C itu istilahnya kalau di lembaga legislatif itu adalah komisi yang menghimpun dana, bukan menghabiskan dana. harus dicatat ya. Iya, yang menghimpun dana. Yang menghimpun mendatangkan dana itu Komisi C. Iya. Komisi A yang mendistribusikan, yang make. Komisi B yang make. Komisi D yang masih. Komisi E yang make. Tapi Komisi C yang mencari uang. Nah, Komisi C itu yang membidangi terkait dengan masalah keuangan dan perbankan, salah satunya. Kemudian terkait dengan masalah pajak dan distribusi. Kemudian terkait dengan perusahaan patungan. Kemudian terkait dengan masalah pemegang kas daerah dan keuangan. Kemudian terkait dengan masalah badan usaha dan penanaman modal. Kemudian terkait juga dengan masalah pengawasan keuangan dan pembangunan. Itu salah satunya tugas yang ada pada Komisi C. Baik. Tugas itu. Termasuk berarti kita bicara pajak daerah, retribusi daerah Provinsi Jawa Timur, itu juga merupakan domainnya dari Komisi C ya, Pak Hasan ya. Betul. Kalau kemudian kita bicara mengenai pendapatan Jawa Timur ini Pak, untuk pendapatan terbesar di Jawa Timur ini terbesarnya dari apa sih? Jawa Timur itu tiap tahunnya pendapatan terbesar jadi sektor pajak. Contoh ya, pada tahun 2024, saya bicara 24 dulu, itu pendapatan Jawa Timur itu 35 triliun sekian. Tepatnya kalau 30 triliun 749 barangkali, sekian. Nah itu 53,8% itu dari sektor pajak. 2004 sekitar 19 triliun sekian. Gitu, tahun 2004. Jadi dominan pendapatan di Jawa Timur ini adalah sektor pajak dari sekian triliun itu. Dari pajak. Nah kemudian begini Pak Hasan, kita bicara salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Ini kan ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang berlaku itu mulai 5 Januari 2025 ya Pak Hasan ya. Nah itu seperti apa? Artinya kan ada mekanisme yang berubah. Salah satunya mungkin tadi yang harus melalui pemerintah provinsi bisa langsung ke pemerintah kabupaten kota. Memberikan pemahaman begitu Pak terkait pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat Pak Hasan. Betul. Makasih. Ini ada namanya istilah option ya. Option. Jadi kalau tahun 2024 itu pemerintah provinsi itu dapat 70% dari pajak kendaraan bermotor dan BPNKB biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu dapat 70%. Tapi dengan undang-undang yang baru ini sekarang yang berlaku sejak tanggal 5 Januari 2005 itu tidak lagi pemerintah provinsi dengan option pajak ini tidak lagi 70%. Jadi provinsi itu hanya kebagian 30%. Yang 70% itu ada di kabupaten kota. Ini tapi tidak semuanya kota menguntungkan. Betul. Nah, tidak semuanya kota rugi dengan undang-undang ini. Contoh, kalau kota Surabaya yang kendaraannya volumenya besar, kota Malang, mungkin Sidoarjo bisa menguntungkan ini. Tapi kalau Sampang, kalau Pamekasan, kalau Trenggalek, mungkin Nganjuk, ini kan kendaraannya sedikit. Jadi mungkin ya tidak sama dengan Surabaya. Ini rugi dengan sistem ini. Kalau sistem ini. Jadi tapi ada di sistem lain juga yang akan menggendong agar supaya yang bersangkutan itu tidak rugi. Jadi saling menopang, saling menutup ya, begitu saling ya menopang, Pak Hasan.
Jadi option pajak ini di Jawa Timur untuk tahun 2025 ini dari 35 triliun sekian itu menjadi 28 triliun sekian pendapatannya. Karena sekitar 4,250 triliun itu hilang masuk kabupaten kota ya kena option pajak ini. Option pajak ini. Lah di kabupaten kota sekarang ya yang sudah mulai yang memang besar kendaraannya ini ada meningkat sampai 5 triliun, ada meningkat sampai 9 triliun barangkali di Surabaya sampai belasan. Tapi ada yang kurang, ada yang jalan di tempat. Jadi option pajak ini yang memang tidak semuanya menguntungkan, ada juga yang membuat rugi. Tapi provinsi itu sekarang jelas kurang. Dari 70% menjadi 30%. Dan itu kekurangannya signifikan ya Pak Hasan ya? Sangat signifikan. Ya. Artinya harus kreatif ini. Betul. Ya. Untuk melihat potensi peluang meningkatkan harus pendapatan. Kreatif sekali. Utamanya kepala despendanya di Provinsi Jawa Timur harus cari terobosan-terobosan sekalipun tidak memenuhi untuk 4 triliun, tapi paling tidak ada tambahan-tambahan lah. Untuk itu, untuk menutupi kekurangan-kekurangan pendapatan daerah di Provinsi Jawa Timur. Dari yang sudah disampaikan oleh pihak eksekutif ini, Pak Hasan, kepada Komisi C, artinya untuk bisa menutupi pendapatan yang tadi loss banyak, itu sudah ada belum misalnya pemetaan, nanti mana saja kemudian pos-pos yang bisa digali potensi, Pak Hasan? Sudah ada. Tapi ya belum nyampe juga kepada 4 triliun. Seperti seperti MLB pajak ini option pajak baru untuk Jawa Timur ini di kabupaten kota, tapi kita hanya kebagian 25% saja dari mineral bukan batuan dan bukan logam. Ini option baru, option pajak baru. Nah ini kita tingkatkan. Sementara ini masuk untuk APBD 2025 ini sekitar 65 miliar. Potensi menurut ESDM potensi di 38 kabupaten kota ini sekitar 95 miliar. Tapi sekarang masih diakomodasikan dimasukkan dalam APBD 2005 ini sekitar 65 miliar. Ini salah satu yang dulu tidak ada. Betul. Nah, kemudian ada dari sektor distribusi juga peningkatan distribusi jasa usaha, distribusi kesehatan. Itu sekarang kalau distribusi kalau tidak keliru sekitar 1,7 triliun. Itu yang itu dalam rangka untuk mengurangi ini juga. Dan satu untuk mengurangi pos belanja juga agar supaya tidak terlalu sama dengan yang dulu. Mungkin biaya perjalanan dikurangi sehingga agak balance nanti antara kekurangan 4 triliun sehingga ada pemasukan sehingga agak balance sedikit ini. Baik, jadi memang harus kreatif itu tadi Pak Hasan, artinya pos yang mungkin tadinya tidak begitu diperhatikan terkait dengan kontribusi pemasukan untuk PAD provinsi, sekarang benar-benar digali dan benar-benar diinventarisir. Benar-benar iya betul, benar. Nah kemudian terkait dengan jenis dan besaran target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di tahun anggaran 2025 ini Pak Hasan. 2025 ini yang target anggaran 2025 ini 28 sekian triliun. 28 sekian triliun sekian. Baik. Itu dari sektor pajaknya ya sekitar 12 triliun sekian. Dari sektor retribusinya sekitar 3,88 triliun barangkali itu. 3 triliun 88 distribusi. Jadi kurang daripada tahun 2024. 2024 ini memang melonjaknya luar biasa. Jadi luar biasa, dari sektor retribusi luar biasa, PKB luar biasa, BPNKB luar biasa semua. BPNKB-nya juga BPNKB juga, ya. BPNKB-nya juga. Baru kemudian mungkin di tahun 2025 ini harus ada penyesuaian karena itu tadi, karena bicara soal undang-undang yang nomor 1 tahun 2022, begitu ya. Jadi kemudian pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota juga harus bisa menyesuaikan lah antara pemasukan dengan mungkin pengeluaran juga. Pembelanjaan. Pak Hasan begini, artinya dengan adanya option ini memang di satu sisi itu tadi ya, kabupaten kota ada yang merasa
untungnya signifikan, tetapi ada juga yang mungkin mereka masih harus menggali pos lain untuk menutupi kekurangan pemasukan dari pajak kendaraan bermotor. Benar. Itu juga yang harus difikirkan pastinya oleh teman-teman di daerah, Pak Hasan ya. Jadi bagi yang memang diuntungkan, ya memang berpacu juga. Bagi yang diuntungkan ya memang melaksanakan, welcome saja. Betul. Tapi bagi yang tidak diuntungkan dari sektor-sektor lain, mereka itu sudah berusaha untuk meningkatkan pendapatannya. Dari sektor, mungkin dari sektor distribusi atau pajak-pajak apa gitu. Itu mungkin sudah mulai ditingkatkan juga oleh daerah-daerah yang memang tidak kebagian untung dari option pajak itu. Dari kebijakan ini ya Pak Hasan. Pak Hasan silakan kita minum dulu ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Pak Hasan, pasti ada tantangan, ada kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait dengan meningkatkan sumber pendapatan daerah. Seperti apa kalau teman-teman di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur melihat ini di Jawa Timur, Pak Hasan? Memang ada lebih, ada kekurangan. Ada istilahnya ada kekuatan. Ada kekuatan, kemudian ada hambatan, kemudian ada tantangan. Jadi kekuatan kita yang ada sekarang ini, Baskependa ini sekarang dalam rangka menggalakkan sistem penarikan pajak itu tidak hanya melalui mereka datang ke Samsat, itu melalui sistem digital. Jadi melalui sistem yang teknologi. Yang disebut sekarang ini mereka pewajib pajak itu tidak diharuskan datang ke Samsat, tidak diharuskan datang ke kepolisian. Itu malah kalau ada sistem ini terobosannya di Dispenda yang cukup baik ini, mereka ini bisa di desa, bisa di daerah-daerah yang memang bisa ada jaringan internet internet yang baik ya itu bisa. Jadi itu keuntungannya sekarang yang namanya e-Samsat. E-Samsat. Cuman sekarang hambatannya apa ya itu ada kendalanya begitu, itu sekarang ini kendalanya ya memang tidak semua daerah itu bisa dijangkau oleh internet. Tidak semua seperti di Sumeneb, mungkin seperti di Trenggalek di ujung sana, mungkin di Pacitan. Masih di pelosok begitu ya Pak inilah Hasan, merupakan tugas daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur agar selalu memikirkan bagaimana ini sehingga mungkin proaktif para petugas-petugas penagih pajak datang ke daerah. Betul, karena kan memang sekarang ini kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman terkait dengan digitalisasi ya Pak Hasan ya. Tapi yang paling penting Pak Hasan, benar nggak kalau kemudian misalnya yang paling penting adalah kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Itu gimana kalau itu kuncinya. Jadi kuncinya untuk keberhasilan pajak di Jawa Timur, untuk menunjang keberhasilan fiskal di Jawa Timur ini. Satu-satunya pajak. Nah, pajak masyarakat Jawa Timur yang sekian puluh juta ini, masyarakatnya belum semua sadar untuk membayar pajak. Belum semuanya sadar bayar pajak. Sekalipun tiap tahun dari pemerintah provinsi sudah memberikan semacam keringanan, pembebasan denda dan lain sebagainya. Ada semacam pemutihan gitu ya? Ada semacam pemutihan, pengurangan pembebasan denda dan pemutihan sudah dilaksanakan itu. Dalam rangka mengurangi malasnya untuk bayar pajak itu. Yang kendala itu, Pak. Kendala sekali itu kendala. Artinya di sini masyarakat itu juga harus mulai menumbuhkan kesadaran, kepatuhan untuk membayar pajak ya pastinya ya. Untuk itu diberi terobosan oleh Dispenda untuk agar supaya masyarakat barangkali di daerah, kalau di Probolinggo di Kerucil, kalau di Pasuruan itu di Pandaan sana, nah itu didatangi. Ada petugas yang datang sekarang ini, sepeda motor siang malam datang. Jadi untuk ini ya, maksudnya mengingatkan. Dari desa, siapa yang belum bayar pajak ini ditanya ke desa bersama perangkat desa. Itu kan di dapilnya Bapak ya. Bagaimana Pak, bisa diceritakan nggak? Maksudnya begini, kalau sekarang mungkin ada terobosan-terobosan juga untuk selalu ibaratnya melakukan pendampingan kepada masyarakat agar mereka mungkin yang tadinya lupa nih, misalnya batas waktunya atau tenggat waktunya, selalu diingatkan. Itu bagaimana Pak Hasan? Memang ada lupa, ada pura-pura lupa.
Beda tipis ya Pak. Ada beberapa lupa. Nah ini petugas pajak itu kan sering mengadakan koordinasi dengan camat. Di dapil saya sering mengadakan koordinasi dengan camat. Nah camat ini rutin apa setiap bulan 2 kali atau 1 kali para kepala desa diundang. Dan data-data yang by name by address yang memang tidak bayar pajak, belum bayar pajak, itu diinformasi bahwa ini sudah nonggak, ini sudah nonggak, ini sudah nonggak. Nah itu kepala desa diberitahu. Betul, ini masih ada orangnya, ada kegiatannya ada. Nah ini ada petugas pajak bersama-sama kepala desa datang ke rumah yang bersangkutan. Jadi Pak, pajaknya sudah waktunya ini ya bermacam-macam alasan, mungkin memang belum punya dana, atau mungkin lupa, atau mungkin sengaja tidak bayar. Tapi hasil juga kegiatan sesuai dengan informasi dari Dispenda juga hasil. Ada gerakan-gerakan seperti ini juga mendukung akan pemasukan pajak daerah yang macet-macet itu. Betul. Pak Hasan, itu sudah berlaku berapa lama kalau di dapilnya Pak Hasan? Artinya ada inovasi semacam itu, apa sih namanya? Maksudnya kita jemput bola kayak gitu sudah berapa lama? Itu sebelum option sudah ada kok. Tahun 2002 seingatan saya 2002, 2023 jadi memang sudah berlangsung lama ya Pak Hasan. Cuman intensifnya sekarang ini karena ada option pajak provinsi kurang ini ditingkatkan. Jadi yang macet-macet itu ditingkatkan. Kemudian pajak-pajak untuk kendaraan plat merah. Itu yang markir dulu sekarang diintensifkan. Ya untuk bayar semua ya, jadi berangsur-angsur bayar semua. Pemerintah kabupaten kota itu yang punya kendaraan merah, sepeda motor apa bayar. Yang tadinya mungkin belum. Jadi bagus dong sebenarnya Pak Hasan. Artinya lebih disiplin lagi. Apalagi kan memang mencontohkan kepada masyarakat bagaimana patuh, sadar dan disiplinnya membayar pajak gitu ya Pak Hasan. Betul. Terobosan bagus ini dari Dispenda sekarang. Dengan digitalisasi dan menjemput bola dengan isap bagus. Pak, tapi boleh tahu nggak Pak kalau suara konstituen dari dapilnya Pak Hasan itu seperti apa kalau mereka bicara terkait misalnya pajak, mereka ada sambatan apa gitu loh ke Pak Hasan? Selama di daerah itu proyek pembangunan berjalan dengan normal Bu, bener ini, selama normal dan lembaga legislatifnya, perwakilannya, wakilnya juga memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, tidak ada masalah. Nah, kalau memang pembangunannya yang susah ini kan embung rusak, banjir terus, kemudian pengairan pertanian tidak optimal irigasinya, pajak teruslah. Ini yang kadang-kala masyarakat membuat rasa tidak percaya. Tapi kalau selama ini berjalan ya enggak. Dan sudah sudah mulai minded bahwa kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ini sudah mulai sadar bahwa saya harus bayar pajak. Apa pajak tanah, pajak rumah, pajak kendaraan, sudah mulai sadar seperti itu. Jadi kesadarannya masyarakat sekarang sudah mulai tumbuh sangat signifikan. Berbeda misalnya dibanding beberapa waktu yang lampau sangat berbeda. Karena pembangunan sekarang kan sudah oke. Nah, kemudian kalau terkait dengan pengelolaan dan pendistribusian pendapatan daerah untuk kemajuan Jawa Timur, Pak Hasan itu bagaimana atau seperti apa? Pengelolaannya itu dalam struktur APBD. Jadi umpama kalau tahun 2025 ini sekitar 28 triliun sekian, itu dalam bentuk APBD tahun 2000 dalam bentuk belanja, belanja modal itu kalau di tahun 2005 tidak salah saya sekitar 1,6 sekian triliun barangkali, 1,6 sekian triliun itu ada belanja modal untuk irigasi, untuk pembangunan dan untuk macam-macam, kecuali tidak membeli tanah itu pembelian tanah. Ada juga belanja yang tidak terduga. Ada juga belanja transfer. Itu seperti apa sih Pak Hasan? Belanja tidak terduga itu kita kan tidak tahu, namanya TT. Nah, belanja tidak terduga itu kan tidak tahu kita bahwa akan ada terjadi banjir. Akan terjadi banjir itu nanti kita kan ada dana tidak terduga memang disiapkan di APBD itu. Jaga-jaga nih kalau ini tidak dipergunakan masuk silpa tahun berikutnya. Tapi kalau dipergunakan apa? Tidak terduga. Ada musibah banjir, ada musibah gunung meletus, ini musibah ini menggunakan ini. Kalau dana transfer, kalau tidak 11 triliun itu dana yang transfer memang kewajiban dari pusat. Itu yang peruntukannya sudah tidak bisa diganggu gugat. Itu hanya transfer saja
hanya transit saja di APBD provinsi. Tapi peruntukannya untuk ini sudah diatur oleh pusat. Oh, begitu. Ya, kalau tidak keliru 11 triliun barangkali ini. Jadi dana transfer pusat ke daerah ya? Ke daerah, ya, transfer Pak pusat Hasan, ke daerah ya. Oke. Nah kemudian Pak, ini bicara soal kewenangan dari teman-teman di Komisi C sendiri begitu ya, untuk melakukan pengawasan keuangan daerah atau pendapatan daerah. Ini bagaimana sih sejauh ini Pak Hasan? Pengawasan itu Bu ya, seperti yang diatur dalam peraturan bahwa DPRD itu adalah fungsinya ada 3. Fungsi legislasi, membuat peraturan daerah bersama gubernur, fungsi budgeting, anggaran, dan fungsi pengawasan. Karena DPRD ini berfungsi sebagai fungsi pengawasan, maka bermitra dengan Provinsi Jawa Timur. Baik. Yang disebutin. Nah, karena bermitra, DPRD ini dan mengelola anggaran itu berkewajiban untuk mengadakan pengawasan. Nah, bentuk pengawasannya itu macam-macam. Ada yang berbentuk rapat dengar pendapat dengan UPD, seperti rapat komisi, dinas mitra terkait diundang. Ada rapat juga kunker, kunjungan kerja ke lokasi-lokasi yang di mana proyek itu dilaksanakan. Tapi di Jawa Timur. Betul. Ada juga yang lewat praksi. Praksi ini ada 2, ada berbentuk pandangan umum. Setiap momen apa itu ada pemandangan umum dipidatukan oleh praksi yang didengarkan oleh gubernur dan UPD yang lain. Di sana bentuk pengawasannya, Pak. Praksi ini mempermasalahkan kenapa kok bangunan itu seperti itu, kenapa kok seperti itu dalam itu. Kemudian ada juga bentuknya pendapat akhir di praksi. Tapi yang sering dikerjakan itu lewat komisi-komisi, kegiatan komisi dengar pendapat atau rapat kerja dengan dinas-dinas terkait. Oke, jadi sebenarnya seperti itu ya. Jadi memang masing-masing komisi itu kan ada mitra kerjanya. Ada mitra kerjanya. Untuk OPD-nya, organisasi perangkat daerah. Dan pastinya Pak Hasan, untuk pengawasan DPRD ini dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran itu berbasis kinerja. Berbasis kinerja, serta mampu mewujudkan prioritas pembangunan dan indikator kinerja utama Provinsi Jawa Timur. Ini maksudnya kalau selama ini dari yang teman-teman Komisi C lakukan terkait dengan indikator kinerja utama, mungkin bisa sedikit dijelaskan. Terkait dengan indikator utama umpamanya, umpamanya mohon maaf itu seperti indikator dalam rangka untuk pembiayaan pembangunan jalan. Itu sudah dibicarakan di dalam praksi, sudah dibicarakan dalam komisi. Nah itu anggarannya berapa dan siapa yang ngerjakan? Apa bentuk bantuan keuangan? Apa memang dari pusat? Ini DPRD provinsi berkewajiban berhak untuk mengadakan pengawasan, untuk tahu, untuk mengadakan pengawasan untuk tahu. Nah ini sesuai dengan sesuai dengan ini berbasis kinerja yang sesuai dengan apa yang memang dicapai. Indeks kinerja utama yang ingin dicapai di Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan masalah kesehatan, yang terkait dengan masalah pendidikan, yang terkait dengan masalah infrastruktur, yang terkait dengan perumahan, dengan pengentasan kemiskinan. Nah ini adalah ada hal yang memang kita awasi masing-masing sendiri. Baik, artinya itu untuk memastikan bahwa memang itu tidak melenceng kemana-mana. Itu pas sesuai dengan tujuannya seperti apa, begitu ya Pak Hasan? Benar-benar. Pak, kemudian begini, kalau kita bicara tadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, itu pasti ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya, begitu. Apa yang kemudian harus difahami masyarakat, begitu Pak? Iya. Memang betul, jadi tidak semuanya itu mengandung positif dan tidak semuanya itu negatif. Tapi kita memang harus memberikan, ya memang kita kan jadi banyak regulasi dari pusat yang turun, banyak regulasi dan regulasi ini belum tentu diterima secara keseluruhan oleh masyarakat. Nah itu kita pandai-pandai memberikan informasi pada masyarakat bahwa ini akhirnya juga akan diterima oleh masyarakat dan memang akan berbentuk hasil juga, dan setelah diterima oleh masyarakat disadari, ya akan tidak nutuklah pusat berpikir seperti itu, masyarakat berpikir seperti itu tidak nutuk. Jadi padahal pemerintah itu memikirkan untuk secara keseluruhan kesejahteraan masyarakat ke depan. Ini pelan-pelan kita memberikan kesadaran kepada masyarakat. Tapi kalau di dapilnya Pak Hasan sendiri ketika Bapak menyampaikan hal ini begitu ya, itu bagaimana Pak? Ada kendala atau ada tantangannya nggak Pak? Selama saya istilah tiap bulan saya turun. Bulan saya turun,
Tiap bulan saya turun 12 titik tiap turun. Tiap titik itu 100 orang. 100 sampai 125. Saya informasikan bahwa undang-undang tenaga kerja, kemudian undang-undang yang terkait dengan Undang-Undang 1 tahun 2002 kami informasikan bagaimana UMKM. Ya memang masyarakat awam ini masih pertanyaannya perlu diberi penjelasan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya masyarakat itu. Kerja yang menerima juga pelan-pelan. Jadi maksudnya kita juga menggunakan bahasa yang mereka pahami, menyesuaikan begitu ya. Menyesuaikan dengan masyarakat yang itu. Kita tidak perlu tinggi bahasanya pun kalau dialeknya ya banyak bahasa Indonesia pakai Indonesia, kalau Jawa ya pakai Jawa, Madura ya pakai Madura kita untuk memahamkan apa yang dimaksud oleh aturan dari pusat itu. Dan dari provinsi. Iya, jadi artinya memang Pak Hasan juga secara berkelanjutan dan selalu mengadakan pertemuan juga pastinya dengan harus itu konstituen. Harus jadi ditinggal oleh konstituen kalau kita tidak rutin. Jadi hanya minta istilahnya Pak jangan hanya minta dukungan untuk dipilih saja Pak, tapi setelah dilatih ya kita perhatikan. Besok tanggal Minggu 22 ini kita ada 3 tempat. Iya. Ketemuan sama konstituen. Pertemuan dengan konstituennya. Kita sampaikan undang-undang, peraturan bagaimana bayar PKB, bagaimana pajak mineral dan ya kita informasikan kepada masyarakat. Bagaimana UMKM, bagaimana cara untuk memperoleh kredit kita sampaikan kepada masyarakat. Oh iya, kalau terkait yang mineral itu tadi, yang mineral bukan logam itu loh Pak Hasan, itu seperti apa Pak kalau di dapilnya Pak Hasan sendiri? Itu situasional, tidak banyak, ada yang banyak, ada seperti kalau di Mojokerto tadi ini ya targetnya untuk 1 tahun anggaran 2025 ini 3 triliun sekian. 3 miliar sekian. 3 miliar. 3 miliar. Ya. Mineralnya itu. Karena di Mojokerto banyak memang tambang-tambang yang memang ada silakan. Tapi kalau daerah seperti di Bondowoso itu hanya 1 juta kemampuannya. Jadi situasional tergantung. Jadi tidak semuanya dirata, dipukul rata harus sekian, tidak. Itu tergantung ada enggak kegiatan-kegiatan mineral yang bukan logam, bukan batuan itu seperti pasir-pasir putih itu ada enggak itu. Iya. Jadi mungkin setiap daerah itu memang berbeda. Berbeda. Kalau di Dapil Jatim 3 sendiri seperti 3 sendiri yang besar itu Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Probolinggo juga besar. Tapi kota tidak. Kota duanya kota tidak. Kota Pasuruan kota kecil. Di Pasuruan karena masih ada jalan tol. Di Probolinggo masih ada jalan tol. Nah, itu masih tambangnya itu tanah pasir-pasirnya masih ngambil dari daerah-daerah yang di Kabupaten Kota Pasuruan, di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, tidak di kota. Lupa saya targetnya berapa. Iya, tapi paling tidak maksudnya potensinya ya ada, luar biasa juga. Potensinya ada ya Pak Hasan ya. Ada. Baik, Pak Hasan begini, kalau sekarang memang di era digitalisasi, tadi sempat kita bahas memang kita harus menyesuaikan begitu. Bisa tidak disampaikan di sini tantangannya sendiri apa kalau kemudian kita mau memaksimalkan pendapatan daerah melalui digitalisasi saat ini? Itu yang pertama, sekarang kan banyak harus pandai-pandai dari provinsi itu mengadakan pendekatan dengan kan ada supermarket. Oh iya. Ada Indomaret. Ada Maret seperti itu di daerah itu. Iya itu. Nah itu bisa kerjasama dengan itu kan bisa orang kan bayarnya pajak bisa di Indomaret, tidak supermarket. Jadi mereka menyediakan. Tantangannya cuma gimana agar supaya diajak kerjasama, saling merugikan, saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Itu tantangan bagi kita itu untuk kerjasama antara dengan kegiatan-kegiatan pembisnis yang ada di daerah itu. Tapi sebenarnya potensi melalui kerjasama itu bisa digali sudah ada, sudah mulai ada. Kemudian kalau Pak Hasan melihat seperti apa kalau kita bicara ada e-Samsat sebagai salah satu inovasi pelayanan publik yang ada di Bapenda. Bapak melihat potensi ini untuk bisa dipergunakan? Sangat. DPRD mendukung sekali itu. e-Samsat mendukung. Satu, mengurangi kebocoran. Mengurangi kebocoran ya Pak? Artinya meja ini. Itu kalau digitalisasi sudah sekarang orang ngirit tenaga mestinya datangkan cukup dengan satu pintu. Betul. Satu pintu ya. Jadi lebih simpel. Lebih efektif, efisien.
lebih efektif. Bagus itu terobosan ini sampai saat ini. Jadi teman-teman utamanya di Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur itu sangat mendukung itu dengan adanya e-Samsat sebagai satu inovasi pelayanan publik yang ada di Bapeda. Begitu ya betul, Pak Hasan betul, ya. Betul. Nah Pak Hasan, pada kesempatan ini di penghujung perjumpaan kita untuk Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini, Pak Hasan silakan Bapak mau menyampaikan apa kemudian yang harus diperhatikan oleh masyarakat, karena masyarakat ini membayar pajak tentu untuk pembangunan juga di Provinsi Jawa Timur, provinsi kita tercinta ini. Seperti apa Pak Hasan? Silakan. Jadi harapan kami kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya jangan segan-segan, jangan bosan-bosan memberi dukungan, artinya meningkatkan kepada kabupaten kota agar kabupaten kota meningkatkan profesionalisme dalam rangka pemungutan pajak ini. Karena apa? Karena kabupaten kota berkepentingan juga. Nah ini provinsi coba dimotivasi terus agar kabupaten kota ini meningkatkan terus daya kerjanya untuk pungutan pajak ini. Pungutan pajak apapun saja itu supaya ditingkatkan karena berkepentingan. Satu, tingkatkan digitalisasi. Nah, ini supaya masyarakat ini lebih mudah, lebih ringan, dan supaya ditingkatkan juga pengetahuan dan semacam pendidikan, semacam pelatihan kepada ada edukasi dan pelatihan gitu pada masyarakat itu agar supaya mau digitalisasi dan mau berelektronik ini. Itu harapan saya seperti itu. Pak Hasan, sebelum selesai, memang ada Pak, artinya pemerintah kabupaten kota yang mungkin terlihat saat ini kita bicara kinerja untuk meningkatkan pendapatan masih kurang optimal? Ada. Kalau kita ada yang biasa-biasa ada. Kalau tadi saya dilihat di Blitar itu bagus sekali kerjanya. Jadi sampai saat ini bulan ini PBB-nya sudah masuk hampir 50%. Mojokerto barangkali sudah 50% barangkali. Itu kan karena daya seperti kota Surabaya itu meningkat sekali. Jadi daya kerjanya luar biasa sekalian. Baik, artinya benar ya Pak ya. Tadi harus dimotivasi seperti apa kemudian mereka bisa benar-benar optimal menggali potensi pajak daerah dan retribusi daerah, utamanya ini di Provinsi Jawa Timur. Baik, Dulur Jawa Timur, nggak terasa ya kita sudah artinya berbincang yang berisi begitu ya terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Jawa Timur. Ada bonus juga tadi cerita mengenai keluarga Pak Hasan juga yang artinya adalah keluarga politisi luar biasa. Pak Hasan Irsyad, matur nuwun Bapak sudah bersedia berbincang dengan kami. Sehat selalu pastinya. Salam untuk keluarga juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jawa Timur, demikian tadi Bapak Hasan Irsyad SHMSI, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Golkar, Dapil Jatim 3, Kabupaten Kota Probolinggo, Kabupaten Kota Pasuruan yang telah hadir dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dulur, saya Mustika Ratna. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.